Ya kalau dari lembaga survei yang sudah merilis itu hampir mayoritas menempatkan Pak Wisutama layak untuk diresapel karena kinerjanya yang dianggap memble ya, dianggap kurang memuaskan itu. Ya kita objektif saja dan menilai siapapun. Kalau bagus kita katakan bagus karena bangsa ini harus berjalan dalam kerangka objektivisme. Nah, saya melihat kalau penilaiannya kinerja, ya kan, sekali lagi, kalau penilaiannya kinerja, maka Pak Wisnu Tama pasti kena resapel karena nilainya di bawah. Kalau ibarat kita punya anak sekolah, lalu anak kita nilainya 5 atau 4 kan dapat merah, ya pasti nggak lulus lah, ya kan, pasti nggak naik kelas lah gitu. Nah kalau dalam konteks kabinet, ya pasti bosnya akan marah gitu. Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di YouTube channel Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang ekonomi kreatif, sebuah konsep yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari SDM sebagai faktor produksi yang utama. Seperti kita tahu, di periode keduanya, Presiden Jokowi sudah menunjuk Wisnu Tama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk mendukung kegiatannya di tahun 2020, Wisnu Tama menganggarkan 5,2 triliun rupiah, yang sekitar 889 miliar dialokasikan untuk Badan Ekonomi Kreatif. Meskipun pada Juli 2020 DPR akhirnya memotong total anggaran itu menjadi sekitar 3,3 triliun. Nah, di sektor ekonomi kreatif, Wisnu Tama antara lain fokus ke bidang aplikasi dan game developer, fashion, film, kuliner, seni pertunjukan, dan seni rupa. Lalu bagaimana peran Wisnu Tama dalam memajukan sektor ekonomi kreatif hingga sekarang? Untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Ujang Komarudin, pengamat politik sekaligus akademisi dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Halo Pak Ujang, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak Kori. Gimana kabar Mbak Kori? Sehat? Sehat Pak, puji Tuhan. Pak Siap. Ujang, ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak yang dipimpin Wisnu Tama menjadi kementerian dengan realisasi penyerapan terendah dibanding 33 kementerian lain. Kemenparekraf hingga Juli 2020 hanya menyerap sekitar 20% dari total pagu APBN 2020 sebesar 3,3 triliun rupiah. Data dari Kementerian Keuangan menyebutkan penyerapan anggaran Kemenparekraf ada di peringkat 34 dari 34 kementerian, berada di posisi 79 dari semua kementerian dan lembaga negara. Bagaimana komentar Anda melihat data ini, Pak? Ya sangat menyedihkan ya, seorang kreator handal ya, pilpresnya Pak Jokowi ya, yang ditahbis menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tidak bisa menggunakan idenya dengan baik di kementerian tersebut gitu loh. Ini sangat disayangkan. Dan bukti-bukti itu, data-data itu menunjukkan bahwa kan kinerjanya dinilai tidak bagus, tidak layak gitu. Inilah yang menjadi koreksi bersama kita semua. Nah, dengan data-data yang disampaikan oleh Mbak Kori tadi, ini membuktikan bahwa kinerja Pak Wisnu Tama sebagai menteri itu dianggap tanda petik ya tidak memuaskan publik, dan ini sangat berbahaya dalam konteks leadership bagi yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu data itu tidak bisa dibantah. Nah, kalau kita melihat dari seorang menteri gitu melihat kinerjanya, maka dengan data-data itu, ya kan, oleh karena itu ada dua hal yang harus kita lihat dalam konteks menilai menteri. Bisa menilai dari kinerja yang pertama, yang kedua bisa menilai dari politis. Nah, kalau kita menilai kinerja tentu tadi dengan angka-angka itu, ya, penyerapan anggaran, dengan kinerja manajerialnya, bagaimana kepuasan publik terhadap kinerja menterinya itu. Banyak indikator yang harus kita lihat ketika menilai seorang menteri. Tapi data itu membuktikan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Wisnu Tama itu dianggap tidak memuaskan publik. Itu yang paling penting, catatan dari data-data itu begitu. Gitu Mas Kori. Kalau melihat dari data tadi yang Pak Ujang juga setuju bahwa kinerjanya tidak bagus, dan misalnya Presiden Jokowi melakukan reshuffle, haruskah nama Wisnu Tama masuk daftar? Ya kalau dari lembaga survei yang sudah merilis itu hampir mayoritas menempatkan Pak Wisnu Tama layak untuk diresapel karena kinerjanya yang dianggap
memble ya, dianggap kurang memuaskan itu. Ya kita objektif saja dan menilai siapapun. Kalau bagus kita katakan bagus, karena bangsa ini harus berjalan dalam kerangka objektivisme. Saya melihat kalau penilaiannya kinerja, ya kan, sekali lagi, kalau penilaiannya kinerja, maka Pak Wisnu Tama pasti kena resapel, karena nilainya di bawah. Kalau ibarat kita punya anak sekolah, lalu anak kita nilainya 5 atau 4 kan dapat merah, ya pasti nggak lulus lah, ya kan, pasti nggak naik kelas lah gitu. Nah kalau dalam konteks kabinet, ya pasti bosnya akan marah gitu. Tapi kan di politik itu ada pertimbangan lain selain pertimbangan kinerja. Jadi kalau kinerjanya buruk belum tentu diresapel, dan kinerjanya baik belum tentu juga tidak kena resapel. Ada yang lain pertimbangannya, Pak, pertimbangan politis. Nah, pertimbangan politis inilah sesungguhnya yang merusak dalam konteks manajerial dan manajemen kinerja menteri. Karena tadi dengan penilaian politis oleh presiden atau oleh timnya, maka menteri yang jelek pun bisa dipertahankan. Menteri yang bagus justru bisa dibuang. Nah ini yang penilaian yang tidak objektif. Tadi kalau kita melakukan penilaian objektif dalam konteks melihat kinerja menteri, maka Wisnu Tama bisa saja kena resapel. Tapi kalau kita penilaiannya politis, tadi ya, karena Wisnu Tama adalah salah satu orang yang berjasa dalam konteks Pilpres kemarin, dalam kemenangan Pilpres, maka akan aman. Maka akan bisa dijaga, bahkan bisa dilindungi gitu loh. Ya ini ya oleh karena itu sesungguhnya kalau kita ingin membangun bangsa, ya penilaian itu harus berlandaskan objektivitas. Itu yang paling penting. Begitu. Nah ini sesuai labelnya Pak, Menteri Ekonomi Kreatif. Apakah menurut Bapak Wisnu Tama seorang yang kreatif Pak? Ya, dia kreatif. Bagaimana televisi yang saya baca perjalanannya gitu. Saya baca juga biografi orang yang menyebut-nyebut Wisnu Tama dalam sebuah buku gitu. Bagaimana dia bisa memajukan sebuah televisi swasta menjadi bagus dan untung, yang tadinya buntung jadi untung. Nah, tapi dalam konteks tadi manajerial birokrasi, dalam konteks leadership kepemimpinan di birokrasi, ini tidak berhasil. Nah ini harus menjadi evaluasi diri juga gitu. Dia kreatif. Tadi ya, satu, kreativitas dalam memajukan televisi karena kemampuan dirinya. Lalu juga tadi kreativitas dalam kampanye presiden. Bagaimana orang terpana ketika presiden naik motor besar dan itu terbang gitu loh. Nah itu pun diakui, itu idenya Wisnu Tama. Dan Pak Jokowi pun mengakui itu. Itu artinya orang kreatif. Dia orang hebat dalam membuat momentum kampanye, dan itu membuat orang tersirap. Itu kreatif. Tapi kreativitas itu belum muncul ya, atau belum muncul dalam konteks memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu. Nah ini harus kita tanya gitu, kenapa itu bisa terjadi? Apakah memang tidak punya pengalaman dalam konteks politik? Ataukah tidak punya pengalaman dalam konteks pemerintahan? Ataukah memang sulit dalam konteks merubah kultur birokrasi? Kita tahu, mohon maaf, kultur birokrasi itu lambat, korup, yang banyak yang negatif lah. Nah inilah sebenarnya yang harus diterobos oleh Wisnu Tama sehingga kreativitasnya itu muncul. Kreativitasnya hadir gitu loh di kementerian tersebut. Sehingga apa? Kalau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu muncul sebagai memiliki ide dan banyak gagasan, maka tentu akan menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat, terutama anak-anak muda yang memang kreatif gitu loh. Nah hari ini kan tidak. Hari ini mohon maaf, anak-anak muda lebih banyak misalkan ke Kemenpora gitu loh. Ada wirausaha muda gitu loh. Di situ dia nyari anggarannya ke Kemenpora, lalu diakomodir oleh Kemenpora gitu. Nah ini harusnya difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bagaimana anak muda kreatif itu bisa terakomodasi dan anggarannya disediakan untuk mengembangkan kreativitas gitu loh. Nah hari ini belum terlihat gitu loh. Nah ini harus dibuktikan oleh Pak Wisnu Tama dan timnya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Begitu Mbak Kori. Lihat ya Pak ya. Ya. Nah Pak Ujang, ini kan Wisnu Tama jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Apakah Kementerian Pariwisata ini beda lembaga dengan Badan Kreatif? Ini sebenarnya kayak gimana sih Pak? Tolong dijelaskan Pak. Kalau dulu terpisah, ada Badan Ekonomi Kreatif tersendiri, Barekraf, ya kan? Dulu namanya diketuai oleh Triawan Munaf, ya kan?
Kementerian Pariwisata tersendiri. Nah, hari ini digabung ke Barekrapnya dilebur di Kementerian Pariwisata jadi satu gitu loh. Ya, jadi dulu terpisah menjadi lembaga sendiri, sekarang digabung. Jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi. Jadi Pak Triawan Munarnya nggak menjabat lagi, tidak ada lagi kepala Barekrap itu. Jadi hanya menteri. Dan ada peleburan dan penggabungan itu. Nah, sesungguhnya ini memudahkan juga sebenarnya dalam konteks ya tadi mengembangkan dua bidang itu, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Apalagi tadi kita katakan bahwa Pak Wisnu Tama itu memang kita anggap ya orang yang kreatif gitu loh. Ya ini yang harus kita munculkan. Nah, sekali lagi kreativitas yang dimiliki oleh Pak Wisnu Tama belum muncul dalam konteks memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut. Termasuk dalam mengembangkan industri film nasional, Pak? Nah iya, ini film kita ini kan apa ya, banyak mengalami kemunduran ya. Ya saya bangga sih ada muncul-muncul film baru. Tapi kan kita ini banyak, mohon maaf, film-film di televisi yang sinetron, yang isinya saling memfitnah, mencaci dan lain sebagainya. Ya ini juga harus dikoreksi. Nah, film-film nasional yang lainnya ya banyak yang juga kreatif. Ya ada misalkan film Habibie dan Ainun, ya kan? Film-film lain yang memiliki prestasi tingkat dunia dan itu harus dikembangkan. Nah, tentu ini harus bersinergi juga dengan artis, dengan produser, ya kan? Dan tentu dengan yang memiliki dana untuk bersinergi mempromosikan film-film Indonesia ke tingkat dunia. Karena saya pernah menguji sebuah skripsi juga. Intinya isinya begini. Jadi sesungguhnya para pelaku ekonomi kreatif ya dalam konteks ini mohon maaf ya artis gitu ya, produser dan yang membiayai itu ya dana itu. Mereka kadang-kadang berjuang sendiri. Hanya dapat izin saja dari pemerintah. Tapi kalau sudah besar, sudah dapat prestasi ini baru diklaim. Baru bersama-sama diajak kalau difasilitasi gitu. Ini juga menjadi sebuah kritikan juga untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi harusnya sejak awal sudah ada pembinaan. Sejak awal sudah harus dibiayai. Sejak awal sudah mempunyai planning dari hulu ke hilir. Sehingga tidak ada tadi rasa sedih dari para pelaku ekonomi kreatif itu gitu loh. Jadi kalau lagi sulit mereka tidak diajak, ketika sudah sukses diajak bersama-sama. Ini temuan dari salah satu skripsi mahasiswa saya di Al-Azhar begitu. Kalau menurut Pak Ujang, sektor-sektor dalam ekonomi kreatif apa saja nih yang harus jadi prioritas Wisnu Tama? Yang paling penting yang menghasilkan uang ya. Yang pertama bisa perfilman gitu kan. Yang kedua itu ini ekonomi digital. Ini yang paling penting. Ini yang dikembangkan. Jadi bagaimana masyarakat bisa kreatif dalam konteks menghasilkan uang ya di ekonomi digital yang hari ini sedang berkembang, ya kan? Ya ini yang harus dikembangkan. Misalkan menciptakan unicorn baru atau lain sebagainya kan, usaha-usaha baru kreatif di bidang digital. Suka tidak suka, mau tidak mau, anak muda kita memang sudah mohon maaf nyemplung di bidang itu. Jadi harus didorong. Nah, harus memiliki perencanaan yang matang terkait ini gitu loh. Ini saja difokuskan karena kalau usaha digital ini maju ya dalam konteks anak muda maupun masyarakatnya, maka otomatis akan mendapatkan banyak pemasukan dari sektor ekonomi digital ini. Dan itu sangat menjanjikan bagi bisnis masa depan begitu, Mbak Kori. Menurut pengamatan Anda, Pak Ujang, apakah Wisnu Tama ada menjalin sinergi dengan kalangan perguruan tinggi untuk mempersiapkan SDM, mengembangkan ekonomi kreatif? Harusnya ada ya, mudah-mudahan ada. Saya belum tahu ya, saya secara objektif belum meneliti dan belum paham tentang itu. Mudah-mudahan ada. Kalau tidak ada, mohon maaf itu kebangetan. Ya kalau di kampus kami belum ada kerjasama gitu. Tidak tahu kalau di kampus lain. Ataukah memang ada dengan kampus-kampus khusus pariwisata, kan kita tidak tahu. Tapi tadi kalau ada itu kita step awal untuk membangun kinerja yang baik. Tapi kalau tidak ada sama sekali untuk kerjasama dengan sinergi dengan kampus, maka mohon maaf sungguh keterlaluan gitu. Ini harusnya kampus menjadi pihak yang harus dirangkul utama ya, paling utama ke dalam konteks mengembangkan ekonomi kreatif. Karena di situ isinya anak-anak muda ya yang kreatif ya, dosen-dosen ya kan, dan tentu bisa membantu dalam konteks ini kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak Ujang. Apakah mungkin Anda punya catatan untuk ekonomi kreatif Indonesia dan peran Wisnu Tama yang diharapkan untuk mengembangkan sektor ini, Pak?
Ya, sektor ekonomi kreatif ini sedang menggeliat di semua daerah. Termasuk kemarin saya di Cianjur ya, saya menjadi panelis dan pembuat materi untuk debat calon bupati dan wakil bupati Cianjur. Yaitu ekonomi kreatif sudah ada perdanya gitu loh di Cianjur itu. Lalu kita juga membuat pertanyaan tentang ekonomi kreatif dan pariwisata. Indonesia juga saya melihat daerah-daerah lain juga sedang giat-giatnya mengembangkan sektor ekonomi kreatif itu gitu loh. Nah, oleh karena itu momentum ini harus ditangkap oleh Kementerian Pariwisata sebagai momentum untuk tadi ya memperbaiki kinerja agar ada yang dilakukan agar bisa bersinergi dengan daerah-daerah itu gitu loh. Jangan hanya sendirian ya kan lalu merasa bisa sendiri akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, bekerja sama itu lebih baik. Oleh karena tadi pemerintah daerah digandeng, kalangan kampus juga digandeng, ya kan, untuk memajukan sektor ekonomi kreatif itu, gitu. Kalau tidak, ya sulit. Kalau bekerja sendiri tidak bisa akan besar gitu. Dan inilah momentum untuk merubah Kementerian Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar apa? Agar maju gitu. Sayang dan kasihan kalau publik atau masyarakat menilai negatif terhadap kementerian itu, padahal potensinya sangat luar biasa untuk dikembangkan begitu. Baik Pak Ujang, terima kasih Pak untuk waktunya, sehat dan sukses selalu ya Pak Ujang ya. Siap Pak Kori, terima kasih sama-sama, sukses selalu. Baik Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Ujang Komarudin, pengamat politik sekaligus akademisi dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.